bersyukur atas kebaikan-Mu. Sungguh baik bagi kami, Bapa. Terima kasih bersegalanya Tuhan untuk berikan buat kami. Haleluya. Mari kita pujian ini bersama-sama katakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia. Terima kasih Tuhan, Kau berharga dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Mari saya menjembatkan diri. Sungguh indah. Kami nyatakan kekaguman kami kepada-Mu Tuhan, sebab memang Kau Tuhan yang ajaib dan luar biasa, mengendalikan seluruh kehidupan kami. Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan janji-Mu ya dan amin. Kau memberikan jaminan kepada setiap orang yang berharap bersandar kepada Tuhan, bahkan di dalam situasi
yang tidak terlalu baik sekalipun. Pagi hari ini kami agungkan dan kami muliakan nama-Mu, dan kami membuka hati kami untuk lawatan-Mu ya Tuhan. Kokohkan setiap iman kami, sehingga kami terus berjalan menuju apa yang Kau mau, dan kami menjadi orang-orang yang melihat kemuliaan Tuhan, yang bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kau berkati firman-Mu, biar setiap kami baik hamba-Mu maupun seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan yang tidak bisa hadir karena mengikuti streaming di rumah ya Tuhan, kami berdoa Engkau memberikan hikmat yang baru, bahkan pewahyuan, untuk kami boleh mengagumi Engkau, mengagungkan Engkau, bahkan tetap percaya kepada-Mu. Kami menyerahkan jam-jam pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua kita berkata, kita beri tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan kita. Terima kasih untuk praise and worship. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di tempat ini maupun yang lagi streaming di rumah. Saya minta Bapak Ibu di rumah boleh kumpul dengan keluarga, dan kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita bisa bersama-sama melihat pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita set up yang baru hari ini, ibadah yang ada, tapi saya percaya tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan melanjutkan serial tentang Tuhan Allah kita. Kita sudah membahas bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berdaulat, bahwa Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berhikmat, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Minggu yang lalu kita melihat Dia Allah yang besar, tetapi juga hadir di dalam hati kita yang kecil. Dia Allah yang kudus, tetapi juga mau duduk bersama dengan perempuan Samaria yang berdosa itu. Dia Tuhan yang maha mulia, namun juga menolong Bartimeus yang buta dan miskin. Hari ini saya ingin mengajak saudara melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang luar biasa. Elyon and El Shaddai. Kita lihat bersama-sama Mazmur pasalnya yang ke-91 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Mazmur pasalnya yang ke-91 kita akan melihat bersama-sama. Tidak ketemu? Oke, kita melihat Mazmur pasal 91 ayatnya yang pertama. Haleluya. Dalam lindungan Allah, kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya berharap ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kebanya Ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat yang ke-10, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada,
Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini seringkali menjadi doa pada waktu si jahat itu menyerang kehidupan kita. Dan sejak zaman Salomo, ini selalu dinaikkan kepada Tuhan kalau ada sesuatu yang membahayakan kehidupan kita. Ayat 1 tadi berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Orang bisa duduk, itu biasanya tamu kalau ke rumah kita kan ya. Kalau tiba-tiba dia berkata, aku mau bermalam, pasti ada sesuatu hubungan. Gak mungkin orang yang tiba-tiba mau bermalam dan kita berkata silahkan, kecuali dalam emergency thing. Biasanya ada sesuatu hubungan yang erat, sehingga orang tidak hanya menjadi tamu, tetapi itu ada sesuatu yang kuat. Bagaimana orang yang berdosa seperti kita bisa duduk bahkan bermalam di dalam pelindungan yang maha kuasa, Tuhan yang besar itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini sangat tidak memungkinkan. Karena apa? Karena hanya orang-orang yang menjadi istimewa di dalam hidup kita bisa bersama kita dan bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Allah kita adalah Elyon, Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan yang bermalam dalam lindungan yang maha kuasa, dia El Shaddai, Tuhan yang kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia, tidak ada yang bisa menipu dia. Hal ini hanya dimungkinkan karena Alkitab berkata firman itu sudah menjadi daging, yaitu di dalam Yesus Kristus. Tidak mungkin manusia yang jatuh di dalam dosa mencari Tuhan, itu namanya agama. Tetapi ketika Tuhan mencari manusia, itulah kekristenan. Hanya di dalam Yesus, satu-satunya perantara itu, kita bisa duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan diam atau bermalam di dalam naungan yang maha kuasa. Itu sebabnya kita bisa menyebut dia di dalam doa kita yang diajarkan Tuhan Yesus. Matius 6 kita berkata, Bapa kami yang di. Karena itu ada hubungan antara anak dan Bapa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata begini di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Di sini jelas kita anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan itu adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Katakan istimewa. Karena tidak mungkin manusia cari dia, duduk-duduk dengan dia, bahkan bermalam dengan dia. Tapi karena ada hubungan yang istimewa, kita ini menjadi orang-orang yang bisa duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah saudara, kalau kita pelajari Mazmur 91 ini, sebetulnya kita akan mendapatkan daftar dari bahaya-bahaya yang mengancam anak Tuhan. Tetapi sekaligus siang hari ini saya mau sampaikan kepada saudara daftar-daftar jaminan Tuhan kita. Sebab memang dia itu Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Elyon dan El Shaddai, yang memampukan saudara untuk mengatasi setiap bahaya-bahaya yang dihadapi. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana si jahat itu kok bisa masuk di dalam hidup kita? Bagaimana yang namanya bahaya itu kok bisa mengenai kehidupan kita?
Nah, rupanya Paulus banyak mengajar, banyak memberikan penjelasan bahwa sebenarnya ada channel dari si jahat itu bagi kehidupan manusia setelah manusia itu jatuh dalam dosa. Yang pertama, kenapa dia mudah masuk kehidupan manusia? Kenapa dia bisa masuk kehidupan anak-anak Tuhan? Yang pertama, karena setiap manusia ada yang disebut dengan hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Dan ini yang membuat iblis bisa masuk ke dalam kehidupan manusia. Si jahat dengan mudah. Kalau Paulus bilang itu epitumial dalam bahasa asli. Hawa nafsu yang begitu membuat kita ini lupa kepada Elyon dan El Shaddai. Dan yang kedua, karena manusia itu dicobai oleh keinginan dan hasratnya. Umos. Nah, keinginan dan hasrat itu membuat iblis bisa masuk. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus sadar, kita harus bisa menguasai dua hal itu. Hawa nafsu dan hasrat atau keinginan kita. Nah, saudara, indah sekali kalau kita belajar bahwa manusia itu sesungguhnya diberi rasio, diberi akal budi, diberi pemikiran. Tetapi pemikiran yang kita punya ini sudah dicemari dengan dosa. Itu sebabnya harus diganti menjadi manusia yang baru, di mana pikiran kita, pemikiran kita diisi dengan hal yang baru. Harus diisi dengan pengetahuan dan harus diisi dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Nah, kalau dua ini kita combine, saudara dan saya akan menjadi orang yang kuat menghadapi setiap situasi yang ada. Pengetahuan bisa kita dapatkan dari kita belajar, dari kita baca buku, dari kita searching hal-hal yang benar, yang baik. Tetapi yang kedua, yang namanya hikmat, itu datangnya hanya daripada Tuhan. Karena Amsal berkata, takut akan Tuhan itu permulaan hikmat. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kita harus mengganti isi pikiran kita, isi akal budi kita dengan pengetahuan yang benar. Dan yang kedua, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Kalau saudara memperjuangkan atau saudara memiliki dua hal ini, maka di bawah kasih kemurahan Elyon dan El Shaddai itu, saudara dan saya akan bisa mengatasi segala persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Amin. Nah, kehidupan anak Tuhan ini luar biasa, saudara. Kalau kita melihat dari ayat yang kedua dan ayat yang ke-9 dari Mazmur pasal 91, kita perhatikan. Anak-anak Tuhan akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Ayat 9 berkata, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama, kita ini mendapatkan perlindungan. Di dalam bahasa aslinya artinya adalah dalam hidup anak-anak Tuhan ada yang bertanggung jawab. Amin. Dalam hidup kita ini ada yang bertanggung jawab. Mose namanya, saudara. Tanggung jawab. Kita tahu ada yang bertanggung jawab dalam hidup kita. Dan yang kedua, ada pertahanan. Artinya adalah ada yang kita andalkan. Hebat ya. Kita anak-anak Tuhan itu selain ada yang bertanggung jawab atas hidup kita, atas pasangan kita, atas anak-anak kita, tetapi juga ada Allah yang bisa diandalkan. Hebat. Kata sih, manusia lebih suka mengandalkan hal-hal yang dunia. Tetapi saudara dan saya harus tahu bahwa dialah kubu pertahanan kita. Ada yang kita andalkan. Dan yang ketiga, saudara, kehidupan anak-anak Tuhan itu punya tempat perlindungan. Ma'on, artinya tempat yang aman, tempat kita tinggal dengan aman. Tidak hanya aman, tapi juga nyaman. Jadi ada perlindungan, ada pertahanan, ada juga perteduhan dalam hidup kita. Dia
bertanggung jawab atas hidupmu dan hidupku. Dia bisa kita andalkan. Kata uang untuk bayar rem, dia bisa kita andalkan. Ya, sakit, dia bisa kita andalkan. Jadi tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan melihat bagaimana Tuhan membawa hidup kita kepada kedalaman rohani yang luar biasa. Mari sekarang saya mau ajak saudara melihat daftar hal-hal yang jahat, daftar dari si jahat yang menyerang hidup kita, dan kita akan nanti melihat daftar daripada jaminan-jaminan Tuhan melalui Mazmur pasal 21. Yang pertama, ayatnya yang ketiga, si jahat itu berkata adalah jerat penangkap burung. Ya, jadi jerat penangkap burung itu adalah jebakan atau cobaan di dalam kehidupan kita. Ini saudara dan saya harus berhati-hati, karena iblis begitu licik, begitu pintar. Saudara yang S3, S4 pun saudara kalah kita sama dia. Itu sebabnya dia licik, dia menjebak kehidupan kita. Ya, jadi kita harus apa? Hati-hati. Katakan hati-hati. Kita harus hati-hati. Satu kali ada orang Itali, saudara ya. Orang Itali ini kan di Itali itu barangnya bagus-bagus, gitu. Produknya bagus-bagus. Satu orang yang licik-licik, nakal-nakal, mafia juga, saudara ya. Suatu kali ada satu mafia Itali ketangkap polisi, ditembak, buar. Akhirnya dia jatuh, tapi belum mati, saudara. Dibawa ke ICU. Dia antara sadar dan tidak sadar. Rohnya dibawa ke neraka. Dia kaget. Terang beneran luar biasa. Hingar-bingar. Cantik-cantik orangnya. Wah, pesta. Wah, enak sekali. Dia berkata, ini neraka. Wow, gua pikir neraka itu menyakitkan, menyusahkan. Rupanya hingar-bingar. Lampu diskonya banyak. Cantik-cantik, hebat. Tiba-tiba dia bangun. Saudara, di pikirannya berkata neraka itu luar biasa. Setelah sembuh dia semakin jahat. Karena dia pengen buru-buru ke neraka. Betul. Akhirnya jahat, ketangkap polisi lagi, tembak lagi, dua mati, saudara. Setelah mati, rohnya dibawa ke neraka. Wah, kaget dia. Waduh, kok orang nangis, berteriak, susah. Kemudian, gitu. Terus dia teriak sama si setan itu. Enggak, dia bukan neraka. Neraka yang saya tahu hingar-bingar gitu. Kamu salah. Waktu itu baru bulan promosi, ya. Sepertinya bagus, licik dia. Itu sebabnya saudara dicobai jebakan. Iblis selalu begitu menawarkan sepertinya sesuatu yang baik. Alkitab berkata ujungnya membawa kita kepada maut. Saudara, jerat penangkap burung itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, ayat ketiga menyatakan ada yang disebut dengan penyakit sampar yang busuk. Sebetulnya pengertian dari penyakit sampar yang busuk ini adalah perkataan-perkataan yang tidak baik, gosip, apalagi fitnah yang terjadi, hoax. Ini perkataan-perkataan yang begitu jahat menyerang setiap kita sehingga membuat kita ini ketakutan, kekhawatiran yang ada. Itu yang disebut dengan penyakit sampar yang busuk. Yang ketiga, saudara, adalah kedahsyatan malam dan panah yang terbang di waktu siang. Itu adalah kejahatan yang luar biasa. Bencana yang bisa kita lihat dengan mata sendiri. Orang mau berjuang apapun, kalau bencana itu datang, tidak bisa apa-apa. Apa yang bisa dibuat dengan bushfire, saudara? Mau kaya seperti apa, rumahnya habis. Apa yang bisa buat dengan gunung berapi? Mbah Marjan saja nggak bisa ngatasi, saudara. Gitu. Meletus ya sudah meletus. Itu kedahsyatan yang luar biasa, yang bisa mengkhawatirkan kehidupan kita, yang bisa membuat kita takut. Apalagi kalau ada keluarga yang terpisah, satu di sini, satu di Indonesia, atau di tempat yang lain, membuat kita kepikiran luar biasa. Itu yang disebut dengan kedahsyatan malam dan panah yang terbang di waktu siang, membuat manusia tidak berdaya,
Mungkin ada di antara saudara pernah punya masa-masa atau waktu-waktu yang berkata, aku gak berdaya lagi, sudah gak bisa apa-apa. Kalau saudara seperti itu, teleponlah kepada saya. Atau telepon kepada pastoral yang ada. Pasti mereka tidak akan berkata, bunuh dirilah. Enggak. Kita pasti akan berkata, kuatkan, teguhkan hati. Karena apa? Memang ini adalah apa yang dikerjakan si dahsyat. Kedahsyatan malam itu yang dikerjakan si jahat membuat kita tidak berdaya. Malam-malam sampai nangis, sampai kering air mataku membasahi bantalku. Bapak Ibu, memang membuat kita tidak berdaya. Itu disebut kedahsyatan malam dan panah yang ada di waktu siang, panah yang terbang di siang hari. Yang keempat adalah penyakit menular. Itu yang kita alami hari-hari ini. Virus. Yang orang berkata virus ini ada matanya. Saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas penyebarannya cepat sekali. Maka kita juga harus tanggap. Duduknya harus jauh-jauh. Siapa tahu ada yang kena virus. Ini yang diberikan oleh si jahat. Dan saya suka sekali. Walaupun kita tidak perlu takut. Ya. Kita berjaga-jaga dan kita masih dalam posisi yang memungkinkan untuk bisa beribadah bersama seperti gini. Dan juga saudara-saudara yang ada di rumah. Virus ini adalah penyakit yang menular. Yang diberikan si jahat untuk membuat saudara dan saya takut. Perhatikan daftar yang kelima. Ayat yang ke-10 itu dikatakan malapetaka dan tulah yang akan menimpa kita. Ini pekerjaan kuasa kegelapan. Saya pikir dulu setan itu adanya cuma di Indonesia ya. Rupanya di sini juga ada. Bahkan banyak sekali setan yang di dekat kita. Namanya setan bakal. Semoga tidak ada. Orang yang menghalang-halangi untuk kita mencari Tuhan. Orang yang menghalang-halangi untuk kita setia kepada Tuhan. Itu jenis setan juga. Gak ada yang lain. Ya. Nah ini peperangan kuasa kegelapan juga kita lakukan di atas kota kita di mana kita tinggal ini. Ini yang mendatangkan malapetaka dan mendatangkan tulah bagi kehidupan kita. Si jahat yang keenam itu namanya singa dan ular tedung. Di ayat yang ke-13. Sebetulnya ini artinya adalah lingkungan kita. Segala sesuatu yang ada di sekeliling kita. Teman pelayanan, keluarga. Ya. Itu bisa menjadikan kekhawatiran dalam hidup kita. Karena apa? Karena jahat mereka. Karena membuat kita ini jadi susah, gak bisa tidur. Dia ini kan teman saya. Dia ini kan pasangan saya. Tetapi memang bisa dipakai menjadi sejahat itu untuk membuat saudara dan saya takut dan khawatir. Itu sebabnya jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Fear not. Kita tidak perlu takut karena walaupun sepertinya kita tidak sanggup, itu hanya sepertinya. Ya. Sepertinya kita tidak kuat, tapi itu hanya apa? Sepertinya. Sepertinya kita tidak mampu, tapi itu apa? Cuma sepertinya. Karena perhatikan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada daftar jaminan Tuhan. Yang pertama adalah Dia akan melepaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita. Ayatnya yang ketiga berkata seperti begini, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai yang busuk. Dia Tuhan yang akan melepaskan kita. Saya tinggal di desa. Waktu kecil maksud saya. Ya, itu setiap kali hujan, itu di daerah kami karena masih banyak tanah liat, keluar namanya binatang yang bernama laron. Saudara tahu laron? Tahu. Itu keluar. Senang sih kita. Yang lebih senang lagi cicak. Cicak itu suka makan laron. Nah saudara, itu laron biasanya nempel
di jendela kaca kami. Tiba-tiba si cicak datang dari dalam, saudara. Yang lain lari, tetapi Laron yang sudah lulus S1, dia tetap tinggal di situ. Cicaknya mau begini-begini, walaupun sudah dekat. Si Laron karena punya education, dia berkata, itu cicak mau makan, tidak bisa. Sampai kecapean, cicaknya jatuh, saudara. Karena apa? Dia lepaskan. Ada sesuatu sekat. Anak Tuhan itu diberi sekat. Tidak mungkin kalau engkau dan saya sungguh-sungguh mencari dia, tidak mungkin dilepaskan. Saudara, pasti kita ini dipegang oleh Tuhan sehingga dilepaskan dari maut di dalam kehidupan kita. Memang orang berkata nyaris, tapi tidak terjadi. Betul ya? Kita itu kan sering nyaris Pak, nyaris gagal, tapi nggak gagal. Nyaris lapar, tapi nggak lapar gitu. Pas lagi lapar, pas Yeni bawa kebab, pas banget. Kristen pas-pasan, pas butuh pas ada. Pas mau kawin, pas ada yang mau dikawinin. Itu namanya kita dilepaskan dari rasa malu. Kita dilepaskan dari keadaan-keadaan yang buruk. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ketiga berkata, dia melepas. Ayatnya yang keempat, janji Tuhan yang kedua adalah dia akan melindungi atau menudungi engkau. Engkau dan saya yang mau berlindung. Perhatikan ayat yang keempat, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ya, kita dibuat bisa berlindung. Anak kecil itu kalau dimusuhi sama yang lain, dia lari kepada maminya. Mami, terus mami buka keteknya, sini, aman. Siapa yang berani melawan mamiku? Papiku aja kalah. Berlindung. Dia El Shaddai, Tuhan yang maha besar, dia lindungi kita. Yang kedua, dia akan melindungi engkau, engkau akan berlindung. Yang ketiga, dia adalah Tuhan yang membuat kita hanya menonton segala sesuatu yang dibuat oleh si jahat dalam kehidupan kita. Perhatikan ayatnya yang ke-10, ayat yang ke-8 maksud saya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Bukankah Tuhan kita Elyon dan El Shaddai itu membuat saudara bisa tenang? Kalau saudara mengerti akan hal ini, gak usah takut, setia aja, percaya kepada Tuhan Elyon, El Shaddai yang menolong kehidupan kita. Ayatnya yang ke-10 dikatakan, jaminan yang dia berikan adalah malapetaka tidak akan menimpa kita. Perhatikan ayat 10, malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Yang saya suka yang kelima ini, saudara. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkan menjagai kita di segala waktu. Perhatikan ayatnya yang ke-11, dahsyat ini saudara. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di apa? Segala jalan. Tapi karena malaikat ini adalah makhluk roh, cara menjumpai kita pun juga berbeda, saudara. Karena dia makhluk roh, kita masuk jasmani, pertemuannya berbeda. Biasanya hal-hal yang roh-roh itu membuat bulu-bulu kita apa? Merinding. Tapi saya mau beritahu orang yang berlindung dalam naungan yang maha kuasa, kalau hal itu terjadi, itu artinya ini malaikat yang datang, bukan hantu. Nah, saya itu kok heran saudara. Kalau gelap-gelap sendiri, jalan di belakang rumah, waduh, ada hantunya. Sudah tidak masuk hitungan kita. Kalau ada begitu namanya siapa? Malaikat. Saudara, cara berpikirnya beda sih. Pak, di rumah saya perintah-perintah. Itu caranya malaikat menjagai kita. Menurut saudara, kalau malaikat datang dengan bau harum gitu,
Ya bisa juga dengan bawa harum kalau dia dari beli sike, saudara ya. Pokoknya caranya beda. Nggak usah takut lagi. Karena itu malaikat. Kalau saudara di rumah sendiri, tiba-tiba ada duduk. Saudara jangan pikir itu hantu. Itu apa? Loh, saudara kok nggak ngerti itu maksud saya? Itu malaikat. Caranya Tuhan melindungi saudara dan saya itu malaikat. Jadi jangan ada pikiran lagi hantu. Sudah nggak ada. Hantu sudah lari terbirit-birit. Ya saudara. Ya kok malah saudara yang terbirit-birit takut sama hantu. Halo. Kita satukan hati dulu loh. Supaya saudara dan saya itu menikmati Mazmur 91. Ya tante ya. Kalau printing-printing di kuburan itu siapa? Hah? Malaikat. Heran saya. Kalau di kuburan saudara printing-printing itu apa? Malaikat jagain kita. Tenang aja. Hai Michael. Saudara dengan begitu saja pasti akan berubah hidup saudara. Tiba-tiba lampu mati. Kemudian terang, mati lagi, terang lagi. Waduh, itu siapa? Putar aja ganti saudara. Ini loh keren yang ini janji jaminan kehidupan kita. Iya toh? Saudara mau pentung itu hantu, begitu Anda buka suami saudara. Lepas jam 2 pagi pelutak-pelutik saudara keluar begitu. Gak taunya suami saudara lapar pagi bikin Indomie. Kalaupun tidak kelihatan itu malaikat yang sedang menjaga kita dan keluarga kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, istri saya gak pulang-pulang Pak. Kemana? Digondol setan? Enggak, lagi dijagai malaikat. Kalau betul-betul digondol setan, setannya lari dia pulang lagi. Iya, aku dijagai malaikat. Ayat 11 itu. Pegang baik-baik, malaikatlah akan melindungi kita. Ayat yang ke-6, jaminan yang Tuhan beri ada di ayat yang ke-13. Dia memberi kita untuk kuasa untuk melangkahi atau juga kuasa untuk menginjak. Saudara ini kalau ada persoalan masalah, saudara diberi kuasa untuk melangkahinya. Amin. Tapi kalau sudah terlanjur dekat masalahnya, saudara sudah tidak bisa melangkahi, saudara diberi apa? Kuasa untuk apa? Menginjak. Coba angkat kakinya semua. Nah, kemudian ini bahasa aslinya majemuk saudara. Jamak. Bukan menginjak sebetulnya, menginjak, injak. Kalau sudah nggak sempat melangkah, kalau bisa sempat melangkahi, gitu ya. Ada kecoa, wow, melangkahi. Tapi kalau sudah nggak sempat, injak aja udah. Itu yang membuat kita takut itu diinjak aja ya, diinjak. Hebat Tuhan kita. Dia memberikan kita kuasa yang luar biasa. Singa dan ular kedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular. Kalau nggak bisa dilangkai, langsung aja diinjak. Segala yang menakutkan, segala yang membingungkan, segala yang membuat khawatir. Daftar jaminan yang selanjutnya, yang ke-7, ini ialah saudara dan saya diberikan peluputan dan dibentengi. Ayat yang ke-14 tadi dikatakan, sungguh yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya dan aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Jadi betapa luar biasanya saudara dan saya belajar tentang Tuhan, mengenal tentang Dia, karena Dia akan membentengi orang yang mengenal aku. Tidak usah takut, teruskan imanmu, fokus. Saya berkata, kenali Tuhan. Kenali kebaikannya, kenali kedaulatannya, fokus, setia kepada Tuhan. Hanya dibutuhkan iman percaya kepada Dia, maka saudara dan saya akan bisa mengalami keluputan dan dibentengi dari mara bahaya. Yang ke-8, jaminan yang Tuhan berikan di ayat yang ke-15
Alkitab berkata, kalau kita berdoa, dia menjawab kita. Dia akan menyertai kita dan dia akan meluputkan kehidupan kita. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kurang apa, saudara? Kurang apa? Tidak ada yang sia-sia ketika kita duduk pagi-pagi berdoa, berharap kepada Tuhan. Disebut mau tambahan? Kasih bonus. Bonus jaminan Tuhan. Yang ke-8 adalah ayat yang ke-16. Panjang umur dan keselamatan. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tidak hanya panjang umur, happy birthday to you, tetapi panjang umur dan diberi sehat dan diberkati sampai kenyang. Hebat Pak, saudara. Kalau saudara kenyang, saya tawari makanan apa saja juga nggak mau. Betul? Wah, ini enak, ini paling enak di sini. Enggak, kenyang dan diet, saudara. Saya itu kadang terkagum-kagum dengan saudara. Saya masih mau makan, saudara sudah kenyang. Gitu ya? Enggak pak. Gitu. Kenyang. Nah itu hidup kita mau dibuat seperti itu, saudara. Bonus lah. Diberi panjang umur, tapi nggak sakit-sakitan, sehat dan diberkati. Ya dong. Umur 50 masih jalan-jalan di Malatang itu kan diberkati. Ya. Ini janji Tuhan, jaminan yang diberikan dan keselamatan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Bukan nanti, saat ini. Ya, itu sebabnya jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Sebab janjinya itu ya dan amin. Diberikan kepada kita. Satu lagi bonus, gak usah takut. Ayat yang ke-5 tadi dikatakan tidak usah takut terhadap pedahsyatan malam, terhadap panah terbang di waktu siang. Tuhan cuma berkata tidak takut, gak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha tinggi dan Tuhan yang maha kuasa. Amin. Jadi saya minta teman-teman bisa datang ke depan. Satu ayat lagi saya berharap kita bisa menyaksikan acara ini. Kita buka bersama dengan saya Yosua pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-45. Yosua 21 ayatnya yang ke-45. Kita lihat sama-sama. Mari kita akan baca bersama-sama Yosua 21 ayat yang ke-45. 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Kata semua, semuanya terpenuhi. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tidak usah takut, tetap fokus kepada Tuhan. Mazmur 21 memberikan sekian banyak hal-hal yang jahat dalam hidup kita, tapi Tuhan memberikan jaminan yang luar biasa. Dan usah Allah menjaga. Semua kita katakan
Siki. Rumah Tuhan rumah yang suci, rumah Tuhan rumah yang kudus, rumah Tuhan rumah yang dimana Tuhan hadir. Tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada kuasa si jahat, penyakit sampar. Oh, di rumah Tuhan umatmu merasakan kemuliaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari deklarasikan firman-Nya, berkatakan janjinya, nyanyikan mazmur pujian bagi Dia, sebab kita hidup oleh karena firman-Nya, kita hidup oleh karena janjinya, kita hidup oleh apa yang Tuhan katakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhanlah tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami, perisai yang kuat bagi setiap kami. Dirabakkan dalam kata-kata dalam sini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah agungkan Dia, mazmurkan namanya. Dia Tuhan yang hebat, bisa diandalkan, lebih daripada sanitizer, lebih daripada obat dunia, lebih daripada apapun yang ada di dunia ini. Dia dapat diandalkan. Dia sungguh kuasanya terbukti kuasanya. Dirabakan rabasakan bahwa kami naik ke level Tuhan, level yang dewasa, mempercayai Tuhan, mempercayai janji-Mu, mempercayai kuasa-Mu, mempercayai pribadi-Mu. Angkat suaramu sembah Dia, mazmurkan pujian bagi Dia, sebab Bani Yehuda bernyanyi, menyembahlah, Yosafat memimpinnya, musuh dikalahkan. Siki, tembok si jahat dibangun, tapi iman yang daripada Yosua. Mereka menyanyi, membunyikan trompet, sangkakala diperdengarkan, musuh Amalek ditewaskan. Demikian itu yang kami buat hari ini Tuhan. Hari ini kami menyembah-Mu, sungguh kami kesukai kediaman-Mu. Hati kami bergelora, jiwa kami jadi kuat, karena ada Tuhan di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Tidak ada virus pada tubuh kami, tidak ada bakteri pada tubuh kami. Kami hidup bukan kata apa dokter, tapi kami hidup apa kata Tuhan. Bagi hidup kami di dalam tangan Tuhan. Kami imankan Filipi 1:21. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Gereja Tuhan harus bangkit, gereja Tuhan harus bangkit, gereja Tuhan harus bangkit. Karena kami tahu siapa yang menyertai kami, karena kami tahu siapa yang ada di pihak kami. Ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan di hidup kami. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Biar suara kami terus mengagungkan Engkau, biar suara kami terus memperdengarkan kemuliaan-Mu. Tidak ada capek pada kami, tidak ada lelah pada kami. Sekalipun tubuh kami lemah, tapi roh kami kuat, roh kami kuat, kuat di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Mari pemain musik sembah agungkan Dia. Bunyikan rebana, ceracap yang berdetak, ceracap yang berdetik. Biarlah semua memuji Tuhan. Ikana rebana ramasiki, kecapi dibunyikan, oh kendang dibunyikan. Semua menyembah Allah.
hidup untuk janji itu. Setiap kami yang ada di sini ataupun yang ada di rumah, kami tidak hidup lagi di bawah ketakutan. Kami tidak sedang memperbesarkan musuh, tapi sedang kami berkata, ada Tuhan di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Allah. Semua bertepuk tangan. Mari blessing. Angkat tanganmu sambil tepuk tangan. Berkati anak-anakmu, berkati keluargamu, berkati gerejamu, berkati semua jemaat. Kami memberkati mereka. We bless them, we bless them. Kami berkati mereka. Kami tidak kalah, kami tidak kalah. Kami menang karena Tuhan kami bukan hanya mati bagi dosa kami, tapi mati bagi kelemahan kami, mati bagi setiap apapun virus yang ada maupun virus yang akan ada. Karena kami tahu Yesus ada di hidup kami, Yesus ada di keluarga kami, Yesus ada di gereja ini, Yesus ada di setiap sudut-sudut gereja ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, sorakan haleluya. Mendengarkan pujian ini, aku punya Tuhan yang besar. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang besar. Oh, haleluya. Nyanyikan dengan kuat dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan. Semua makin berdiri, katakan aku punya. yang melihat kami dari streaming, kami tetap berdoa dan kami yakinkan ada Tuhan di sana, ada Tuhan menyertai engkau, ada kuasa Allah yang dahsyat pada hidupmu, karena kau punya Tuhan yang El Shaddai, yang menyertai engkau, yang punya kuasa, yang tidak pernah meninggalkan hidupmu. Damai sejahtera Tuhan meliputimu, damai sejahtera Tuhan melimpahimu, dan kami nyatakan shalom buat engkau, dan kami percaya anugerah Tuhan limpah buat setiap kita. Semua kita yang ada di rumah, yang di gereja, mari satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk janji firman-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu yang dahsyat.
Terus firman-Mu diperdengarkan, hati kami terpaut kepadanya. Kami mengimani janji-Mu. Engkau berkata, engkau jangan takut, engkau tidak usah takut. Dan kami perkatakan itu, hai jiwaku, engkau tidak perlu takut, karena Tuhan menyertai. Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menyertai engkau, Tuhan yang melindungi. Dan kami aminkan Tuhan, kami percaya sungguh bahwa janji-Mu ya dan amin bagi setiap kehidupan kami. Minggu yang indah ini kami sambut dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan tidak pernah terbatas. Dia hadir di gereja ini, Dia hadir di setiap rumah tangga kami, Dia hadir di setiap pribadi-pribadi kami yang mungkin sedang menonton dalam Facebook, melihat melalui streaming ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bagi-Mu sembah pujian kami bersuka cita, karena kami tahu hati kami terpaut kepada Tuhan dan janji-Nya. Segala pujian bagi-Mu, ibadah pagi ini, bahkan ibadah siang nanti Tuhan melindungi, dan berkat Tuhan ada bagi setiap hidup kami. Terpuji nama-Mu, termulia Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Umat yang berkemenangan bersama katakan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di rumah Tuhan. Shalom juga pada jemaat Tuhan yang streaming pada saat ini. Saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama itu kebaktian Nawastu tetap diadakan pada siang ini jam 1.30 di Church of Christ 399 Ansas Perait, Kingsburg. Doakan, ajak jiwa-jiwa untuk diberkati bersama-sama. Yang kedua, kebaktian host akan diadakan secara streaming jam 4 sore seperti biasa. Doakan, tetap bersama-sama, mengajak saudara sahabat sekalian untuk tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kebaktian penuai Sabtu pada tanggal 28 kita adakan di 8 Kelly Street, Berkeley, jam 2 siang sampai selesai. Jadi tanggal 28 Maret itu kebaktian penuai tetap akan ada. Doakan, ajak jiwa-jiwa untuk sama-sama diberkati bersama-sama. Acara Paskah, doakan Bapak Ibu sekalian, karena acara Paskah ini kita akan adakan di Kebaktian Padang. Jadi pada Minggu 12 April 2020 jam 9 sampai selesai, tempatnya di Centennial Park. Mari doakan acara ini dan jiwa-jiwa yang akan didoa untuk bersama hadir bersama Paskah tahun ini. Tapi kita akan memberitahu lagi pada Bapak Ibu untuk tindak lanjutnya seperti apa. Sekian warta jemaat untuk minggu ini. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan amplop offering kita untuk Bapak Ibu yang dalam streaming untuk mau memberkati ibadah ini. Bapak Ibu bisa menghubungi gembala yang ada. Mari kita sama-sama Bapak Ibu baca ayat yang ada di offering kita. 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas minggu ini Tuhan. Terima kasih untuk atas hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Karena kami percaya Tuhan, di saat hati kami percaya kepada Engkau, setiap pemulihan terjadi di tempat ini, setiap kesehatan terjadi di tempat ini Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Pesuraya Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan, untuk kami tetap teguh Tuhan di Mazmur 91, untuk nanti kami percaya Tuhan bahwa ada Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan, Kau memberkati kami, Kau menuntun kami Tuhan hingga pada saat ini. Bapak, sebentar lagi kami akan membawa setiap persembahan kami, persembahan perpuluhan kami, persembahan kasih kami dan sulung kami kepada-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Tuhan. Amin.
Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa syafaat pada pagi hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kita sama-sama pejamkan mata kita, kita angkat kedua tangan kita berdoa bagi bangsa kita, kita berdoa bagi keluarga kita, dan kita juga berdoa bagi gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, kami masih bisa diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami satukan hati kami mau berdoa bagi bangsa kami Australia Tuhan. Mari Bapa Kau memberkati negara kami Australia ini Tuhan. Biarlah Tuhan kemuliaan Tuhan memenuhi negara ini Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dari tempat ini Bapa kami melepaskan berkat bagi bangsa Indonesia Tuhan. Dalam situasi yang genting sekalipun Tuhan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan, bahwa pemeliharaan Tuhan nyata atas negara kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap keluarga kami dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan. Mari Engkau lindungi setiap mereka, Engkau jagai setiap mereka. Tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan menopang mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi gereja kami Tuhan. Mari Bapak Kau memberkati setiap gereja kami yang ada di Australia, yang ada di Indonesia, dimanapun Tuhan mereka berada Tuhan. Kami percaya Bapak, bahkan meskipun kami tidak beribadah secara berkumpul bersama-sama Tuhan, kami percaya lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata dalam hidup kami, nyata dalam keluarga kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan bagi situasi global yang sangat melanda Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Tuhan punya rencana yang indah ya Bapa. Dalam situasi yang genting Tuhan, dalam situasi yang menakutkan kami Bapa, kami percaya Tuhan bahwa itu tidak akan menggetarkan kami sedikit pun ya Bapa. Tapi biarlah Bapa situasi seperti Tuhan mendidik setiap kami, mengingatkan setiap kami bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami ada dalam lindungan tangan Tuhan, kami ada dalam lindungan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa roh jahat apapun Tuhan bentuknya Tuhan, kami hancurkan di dalam nama yang sudah berkuasa atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu Tuhan nyata dalam setiap hidup kami. Bagi setiap orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bagi saudara yang ada di tempat ini, pulanglah ke tempat masing-masing. Juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, lanjutkan pekerjaan saudara, aktivitas saudara. Ialah kasih yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus, bahkan penyertaannya di dalam Roh Kudus menyertai hidup kita semua, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dengan sukacita yang besar kita berkata amin. Haleluya. Selamat siang. Sampai jumpa kembali.
juga buat teman-teman yang ada di rumah. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.